Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Sekali-kali terdengar petir bersambung di udara. Setiap kali suaranya menggelegar memenuhi lereng Gunung Merapi. Hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit. Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu. Wajahnya menjadi kian pucat. Udara sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan. Aku akan berangkat. Jangan Kakang berangkat sekarang. Tak ada waktu. Sisa-sisa Laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar. Aku harus menghubungi Paman Widura di Sangkal Putung. Kalau tidak, korban akan berjatuhan. Anak-anak Paman Widura akan mati tanpa arti. Serangan itu akan datang demikian tiba-tiba. Tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita itu? Tidak ada orang lain. Tapi aku harus pergi. Jangan, aku takut. Kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam nanti. Besok kau pergi ke Banyu Asri. Kau akan tinggal di sana sampai aku pulang. Aku takut justru malam ini. Bagaimana kalau laskar yang liar itu datang kemari? Mereka tak akan datang kemari. Aku tahu pasti mereka akan menyergap Paman Widura. Karena itu aku harus pergi. Tidak, jangan Kakang. Mata Sedayu mulai basah. Dan akhirnya dari matanya itu melelehkan air mata. Sekali lagi Untara menarik nafas panjang-panjang. Tanpa sesadarnya ia terlempar kembali duduk di samping adiknya. Hatinya menjadi bingung. Ia tidak dapat berpangku tangan terhadap Laskar Widura yang sedang terancam bahaya. Tetapi adiknya benar-benar penakut. Anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain. Sepeninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan, maka anak itu hampir tidak pernah berpisah darinya. Apalagi di dalam kekalutan keadaan seperti saat itu. Sehingga dengan demikian Untara merasa seakan-akan memelihara anak bayi. Sedayu, umurmu telah hampir 18 tahun. Dalam usia itu, Adipati Pajang yang dahulu bernama Mas Karepet telah menggemparkan Demak. Dan sekarang dalam usia yang muda pula, Sutawijaya berhasil melawan Arya Penangsang yang perkasa. Aku bukan mereka. Setidak-tidaknya kau harus malu kepada dirimu sendiri. Tapi aku takut. Sedayu tidak menghiraukan kata-kata kakaknya. Kembali Untara termenung. Adalah salahnya sendiri apabila pada masa kanak-kanaknya adiknya itu terlalu dilindunginya. Kenakalan kawan-kawannya pasti akan dihadapinya. Karena itulah maka Agung Sedayu tergantung padanya. Dan sampai masa dewasanya ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun adiknya itu selangkah dua langkah diajarinya juga cara-cara membela diri. Dan di dalam latihan-latihan dapat juga menunjukkan kelincahan dan ketangkasan. Namun kelincahan dan ketangkasannya itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya. Hatinya terlalu kecil untuk berhadapan dengan dunia. Terasa betapa kerdil jiwanya apabila setelah didengar oleh Agung Sedayu betapa Laskar Arya Penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng Gunung Merapi. Untara kini benar-benar kebingungan. Ia menjadi gelisah sedang waktu berambat terus ke pusat malam. Dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan. Tiba-tiba Untara mengangkat wajahnya dan menawarkan kepada adiknya untuk ikut. Namun terasa hatinya sendiri beragu kalau ada bahaya di perjalanan dan adiknya itu kena cedera, maka seluruh sanak keluarganya, terutama paman dan bibinya di Banyu Asri akan menyalahkannya.
Agung Sedayu memandang wajah kakaknya yang suram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya pada malam yang gelap dan hujan yang lebat memaksa diri pergi ke Sangkal Putung. Ketika Sedayu sedang mencoba untuk berpikir, terdengar kakaknya berkata, Bagaimana Sedayu? Kau tinggal di rumah atau ikut serta? Dua-duanya tidak menyenangkan. Kau harus memilih salah satu dari keduanya. Agung Sedayu menjadi bingung. Keduanya sama sekali tak menarik baginya. Tetapi ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya untuk pergi ke Sangkal Putung. Karena itu, akhirnya ia memilih untuk ikut serta, meskipun dengan dada yang berdebar-debar. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan laskar itu di perjalanan? Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka ke rumah ini. Bawa kerismu. Agung Sedayu menjadi semakin gelisah. Tetapi dengan tangan yang menggigil disisipkannya kerisnya di pinggang kiri. Diikutinya langkah kaki kakaknya melompati keluar pintu menuju ke kandang kuda di belakang rumah. Namun ketika mereka telah berada di atas punggung-punggung kuda, kembali Agung Sedayu berdesak. Apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda? Tidak. Besok pagi-pagi, laskar yang liar itu akan menghantam Paman Widura. Berdoalah, Tuhan bersama kita. Agung Sedayu memandang malam yang pekat dengan dada yang berdentang-dentang. Pakaiannya telah basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. Tampaklah bibirnya bergerak-gerak. Disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kemudian bergeraklah kuda-kuda itu menyusut ke dalam kekelaman malam. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.